Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Oke guys, kali ini saya akan menceritakan sebuah film dari Korea berjudul Miracle in Cell Number 7 atau December 23. Film yang berhasil membuat saya menangis terisak-isak. Kisahnya dimulai dengan menampilkan seorang gadis yang sedang membuka sebuah file berisi tentang penculikan dan pembunuhan seorang anak kecil bernama Cho Jo Young. Setelah itu dia pergi menemui beberapa orang, lalu menghadiri sebuah persidangan. Lalu kisah berlanjut pada sebuah keluarga kecil yang terdiri dari seorang ayah bernama Lee Yong-gu yang memiliki cacat atau keterbelakangan mental. Dan juga seorang anaknya yang bernama Ye Sung, seorang anak yang cantik dan juga cerdas. Lee sangat menyayangi anaknya. Suatu hari, mereka pergi ke sebuah toko tas untuk melihat tas kesukaan Yesung yang bertemakan Sailor Moon. Tapi saat itu, seorang komisaris kepolisian sudah membeli tas tersebut. Sehingga terjadilah perebutan kecil di antara mereka. Karena merasa kesal, sang komisaris pun akhirnya memukul Lee. Keesokan harinya ketika Lee mendapatkan gaji sebagai seorang pekerja parkir, dia dihampiri oleh si anak komisaris tersebut yang memberitahu bahwa di tempat lain ada yang menjual tas yang sama. Lalu Lee diantar oleh anak tersebut. Naas di tengah perjalanan terjadi sesuatu pada sang anak yang menyebabkan anak itu mati di tempat. Hal ini dilihat oleh orang lain yang menyangka bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap anak tersebut. Kabar ini langsung menyebar ke seluruh media, dan Lee pun ditangkap dengan tuduhan penculikan, pembunuhan, serta pemerkosaan. Lee akhirnya dipenjara dan ditempatkan di sel bernomor 7, bersama 5 orang lainnya, yang salah satunya adalah seorang gangster dan menjadi bos di sel itu. Suatu ketika, Lee berhasil menyelamatkan bos dari tikaman tahanan yang lain. Sehingga bos memberikan imbalan dengan membawakan Yesung ke dalam sel tersebut. Kehadiran Yesung di dalam sel tersebut membawa keceriaan pada tahanan lain, terutama untuk Lee sendiri. Namun kebahagiaan Lee di dalam tahanan tidak berlangsung lama karena kehadiran Yesung telah diketahui oleh sang kepala sipir. Hal ini membuat Lee merasa khawatir pada Yesung, namun kepala sipir tidak menghiraukannya. Keberadaan Yesung di dalam penjara menyebabkan tahanan lain cemburu dan menuntut hal yang sama, sehingga salah satu dari mereka mengancam untuk membakar penjara jika tidak dipertemukan dengan ayahnya. Pada saat kebakaran itu terjadi, Lee berhasil menyelamatkan kepala sipir yang terjebak di dalam sebuah ruangan. Merasa bahwa Lee ini orangnya baik, diam-diam kepala sipir memperhatikan Lee dari kejauhan. Dan ketika ia mengetahui kalau Yesung sedang sakit, ia lantas membawanya ke dalam sel untuk bertemu dengan ayahnya, Lee. Tidak lama lagi, Lee akan menghadapi persidangan kasusnya. Dan teman-temannya Lee membantu untuk memecahkan penyebab kematian yang sebenarnya.
그래. 가방 맞네. 그날이 언제? 사건 당일 그날이 언제냐고. 얼음에 미끄러진 거네. 아, 그러네 형님. 이 시장 통면은 하나 꼈어. 첫 번째, 먼저 허리띠를 풀고 혈액순환을 돕는다. Bahkan kepala sipir memohon kepada komisaris kepolisian untuk kembali menyelidiki kasus ini karena dia menyadari kalau Lee tidak bersalah. 범인 아닙니다. 사실 이렇습니다. 아끼는 제수자한테. Ketika persidangan akan berlangsung, tiba-tiba sang komisaris polisi memasuki ruangan Lee dan mengancam akan membunuh Yesung jika Lee tidak mengakui telah membunuh putrinya. 달겨받아. 그렇지 않으면 네 딸 내가 똑같이 만들어준다. Di hadapan hakim, Lee pun akhirnya mengakui bahwa ia telah membunuh putri dari komisaris tersebut. 무슨 소리야? 정신 차려 임마! 재판장님, 지금 피고인은 심리적으로 위축된 상태입니다. 미쳤어! 네가 무슨 사람을 죽여! 나 때문에 죽었어요. 미안합니다. 예승이 도와주세요. 피고인 이용구에게 사형을 판매한다. Lalu hakim pun memutuskan hukuman mati untuk Lee. Karena menyadari bahwa Lee akan dihukum mati dalam waktu dekat, semua teman-teman Lee menyusun sebuah rencana agar Lee bisa kabur dari penjara. Dan ketika semua rencana itu berhasil dijalankan, tiba-tiba ada hal yang tak terduga terjadi yang membuat Lee gagal untuk melarikan diri. Keesokan harinya Lee bersiap untuk menghadapi eksekusi. Namun sebelum itu, dia terlebih dahulu merayakan ulang tahun Yesung yang juga berlangsung pada hari yang sama. Akhirnya pada hari itu, Lee berhasil memberikan Yesung tas Sailor Moon kesukaannya. 아빠, 잘 태어나게 해주셔서 감사합니다. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena Lee harus segera dieksekusi mati. 고마워요. 고마워요. 예. 고마워요. Perpisahan antara Lee dengan anak kesayangannya pun terjadi. Lee berusaha untuk tetap tenang dan tegar menahan kesedihan yang dirasakannya. 예승이 안녕. 잘 가, 예승이. 응. 예승이 안녕. Tapi ketika dia mendengar Yesung berteriak memanggilnya, dia pun tak kuasa lagi. 잘못했어요, 선생님.
Namun, eksekusi tetap harus dijalankan. Beberapa tahun kemudian, kasus Lee kembali dibuka, dan Ye Sung sebagai pengacara berhasil mengembalikan nama baik ayahnya dengan memenangkan persidangan tersebut. 아니, 내가 세상에서 가장 사랑했던 우리 아빠. Akhirnya Lee pun ditetapkan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan penculikan, pemerkosaan, serta pembunuhan. 최재형량을 유괴, 성추행 후 살해했다는 사실을 인정할 만한 증거 역시 부족하다. Dan film pun selesai. Nilai moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa hukum itu erat kaitannya dengan kekuasaan. Dan seseorang yang dinyatakan bersalah di mata hukum, belum tentu orang itu seorang penjahat. Dan seorang penjahat sekalipun berhak untuk berubah menjadi lebih baik dan mendapatkan perlakuan yang sama. Oke guys, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.